anak SD lagi, jadi silakan acungkan tangannya terlebih dahulu. Jadi jelasin kenapa sih kita harus membahas tentang bullying gitu. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Kayaknya masih malu-malu ya. Nah, saya tunjuk aja ya, biar cepat juga gitu. Nah, boleh ini nih yang depan nih. Nah, boleh. Kenapa sih kita harus membahas tentang bullying gitu? Agar tidak adanya lagi kekerasan. Oke, biar tidak ada lagi kekerasan, kayak bisa jadi ya. Nah, kalian tahu nggak kasus yang sedang viral di sosial media sekarang itu, tahu nggak? Tidak. Nah, ternyata banyak sekali ya sekarang di universitas, di kampus-kampus gitu, di perguruan tinggi, korban dari bullying yang sampai bunuh diri gitu. Salah satunya itu di kampus bentar, aduh lupa lagi ya kampusnya di mana, tapi itu tuh laki-laki gitu, namanya tuh Timothy. Nah, dia itu kesehariannya itu ceria gitu, terus dia juga kehitung orang yang pintar gitu, tapi dia itu bunuh diri gara-gara dibully oleh temannya gitu. Nah, jadi sekarang kita akan membahas bullying. Kenapa sih gitu kita harus membahas tentang bullying? Karena banyak sekali sekarang ya di luar sana gitu, bahkan mungkin di sini juga ya, banyak yang menjadi korban atau pelaku dari bullying. Jadi biar kita mengetahui gitu dampak bullying apa aja, terus macam-macam bullying apa aja gitu kan. Terus sekarang kita nih, pernah nggak kalian lihat teman kalian itu dijahilin? Pernah? Contohnya seperti apa? Ngumpetin sendal. Ngumpetin sendal. Terus ada lagi? Ngumpetin baju. Ngumpetin baju. Terus ada lagi? Dipukul. Oke, ada lagi? Dicubit. Oke, terus ada lagi nggak? Diledek, dikata-katain, ya dihina gitu kan. Nah, terus pernah nggak di sini ada yang merasa dikucilkan? Enggak. Pernah nggak? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan di sini semua nggak ada ya. Nah, terus pernah nggak kalian dengar bercanda kok gitu, padahal bikin kalian itu sakit hati? Nah, ternyata banyak orang gitu ya, yang pelaku pembuli itu bersembunyi di balik kata bercanda gitu. Nah, terus sekarang kita bahas bareng-bareng gitu ya, apa itu bullying. Nah, sebelum saya membahas tentang bullying, saya pengen dulu nih diubah dulu duduknya gitu ya. Kita dibagi dulu menjadi 2 kelompok gitu ya. Nah, sekarang kalian boleh nih di mejanya simpan 1 pulpen. Ada nggak pulpennya? Kalau kalian masih tinggal pakai spidol nggak apa? Siapa yang nggak ada? Aku, Pak. Ada? Ada lagi nggak? Ada. Ini 1 ya. Nah, sekarang boleh kalian simpan pulpennya di tengah-tengah kalian di depan. Oke. Sekarang kita membagi kelompoknya menggunakan game ya kalian. Kalau misalkan saya bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau misalkan saya bilang sakit, kalian pegang kepala. Kalau misalkan saya bilang sikat, kalian ambil pulpennya. Paham? Oke, dicoba dulu ya. Sikut, sakit, sakit, sikut, sakit, sikat. Itu baru percobaan ya. Sekarang yang seriusnya kita mulai ya. Nah, semuanya udah ada pulpennya? Oke, kita mulai ya. Sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Siapa yang menang? Mana? Ada yang menang? Oke, kita bagi 2 kelompok. Yang menang sebelah sini, yang kalah sebelah sini. Boleh duduknya dibagi 2. Dibuat melingkar ya, duduknya dibuat melingkar. Silakan. Boleh langsung.
Oke, nah sekarang udah dibagi dua kelompok. Oke, jadi kita akan bahas bersama-sama mengenai tentang bullying. Nah, apa sih bullying? Nah, bullying ini adalah tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang kepada orang lain gitu ya. Nah, baik secara verbal, fisik maupun sosial yang dapat terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya. Nah, kalau di dunia maya itu biasanya disebut dengan cyberbullying. Nah, menimbulkan perasaan tertekan, takut, terhina atau terluka pada korbannya gitu ya. Nah, jadi bullying ini perilaku atau tindakan yang tidak menyenangkan seseorang kepada orang lain gitu ya, baik secara verbal, fisik atau secara apa satu lagi? Sosial gitu ya. Kalau misalkan di dunia maya itu cyberbullying. Nah, banyak orang gitu ya yang bersembunyi di balik kata bercanda. Kalau misalkan nih contohnya A nih bercanda mengejek temannya gitu, padahal yang B-nya itu sakit hati. Terus yang A itu pasti bilangnya bercanda kok, saya mau bercanda gitu. Nah, banyak kejadian di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus gitu ya, bercanda itu bullying itu menjadi bahan bercanda gitu. Nah, apa sih perbedaan bullying sama bercanda gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak perbedaan bullying sama bercanda? Sama aja. Oke. Katanya kata kelompoknya ini sama aja. Nah, kalau menurut kelompok ini apa perbedaan bullying sama bercanda? Gitu? Bullying berdampak jadinya ya sakit hati. Kalau misalkan bercanda suatu hal yang berbuat menerima yang dibercandain. Oke, kalau misalkan bullying itu ada seseorang yang sakit hati, kalau bercanda itu ada yang orangnya itu menerima gitu. Oke, nah kita bahas ya bareng-bareng. Nah, jadi perbedaan bullying dengan bercanda itu, nah bercanda itu tujuannya itu untuk bersenang-senang, membuat suasana itu jadi lebih akrab gitu. Terus semua orang yang ikut bercanda merasakan senang, tidak ada yang tersinggung atau terluka. Kalau ada teman yang mulai tidak nyaman, candaan itu biasanya langsung bisa dihentikan gitu. Nah, jadi kalau simpelnya itu kalau bercanda itu tidak ada yang dirugikan. Jadi kedua belah pihaknya itu saling menguntungkan. Terus kalau bercanda itu membuat lingkungannya itu semakin akrab gitu, bukan ada yang tersakiti. Nah, kalau sedangkan bullying ini dilakukan dengan tujuan menyakiti atau merendahkan orang lain. Nah, biasanya dilakukan berulang-ulang, bisa lewat kata-kata, tindakan atau perilaku yang membuat orang lain itu takut, sedih, terus malu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan bullying ini ada korban, si korbannya itu pasti merasa malu, sedih, tertekan. Bahkan ada nih yang sampai trauma juga gitu, sampai stres, depresi gitu gara-gara dibully oleh temennya gitu. Nah, jadi kita nih sekarang udah tahu nih perbedaan bullying sama bercanda. Jadi kita harus bisa menempatkan bercanda itu sampai mana gitu. Jadi kita harus mengetahui batasnya itu bercanda itu sampai mana gitu. Nah, kalau misalkan bercanda itu mulai nih ada seseorang yang mulai sakit hati, pasti bisa diberhentikan. Kalau misalkan bullying itu terus menerus itu meskipun ada seseorang yang tersakiti. Nah, macam-macam bullying. Nah, yang pertama itu ada bullying secara fisik. Contohnya itu apa? Ada yang tahu ya contohnya apa? Oke, contohnya itu nonjok, mukul, nendang gitu ya. Pokoknya yang berbenturan dengan fisik gitu. Nah, itu termasuk ke bullying fisik. Nah, yang kedua itu ada bullying verbal gitu, secara ucapan atau secara lisan gitu. Nah, kayak mengejek, terus menghina. Misalkan nih ada di suatu kelompok itu yang badannya tuh kurang ini gitu ya, besar gitu. Nah, terus diejek, wah itu cina besar, gendut atau gimana, kayak diomongin gitu. Ada yang kecil nih, terus diomongin, oh itu mah kecil, itu cina pendek gitu. Nah, justru kita tuh serba salah gitu ya. Jadi orang yang gede masih diomongin, yang kecil diomongin, yang pendek juga diomongin, yang tinggi masih diomongin gitu. Jadi nggak tahu gitu ya standar orang Indonesia itu yang cantik dan yang ganteng itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak tahu gitu ya standar itu. Soalnya kalau misalkan nih ada yang putih masih diejek gitu, ada yang hitam nih masih diejek gitu. Kan kita nggak tahu gitu standar orang Indonesia itu seperti apa
bullying sosial. Nah, kalau misalkan bullying sosial ini, contohnya itu ada nih seseorang yang dijauhin sama teman-temannya. Contohnya nih, ada di kelas ini siapa namanya? Siapa? Aufa nih. Aufa misalkan nih dijauhin sama kelompoknya itu sama teman-temannya. Jadi jangan dekat-dekat sama si Aufa, misalkan si Aufa mah gini. Jadi sama satu kelas nih dijauhin semuanya. Terus kalau misalkan ada yang deketin nih, misalkan nih, ini siapa namanya? Satu deketin Aufa, dijauhin satu sama Aufa, gitu. Berdua dia tuh dijauhin sama teman-temannya. Nah itu contohnya dari tindakan sosial bullying sosial. Gitu. Nah yang keempat itu ada cyber bullying. Nah cyber bullying ini contohnya kalian pada punya TikTok, IG, punya WA, punya. Nah contohnya itu kalau misalkan nih kalian upload di IG gitu, kalian misalkan lagi selfie nih cekrek gitu, upload di IG gitu. Terus ada yang ngomong nih, itu kamu hidungnya gitu, kamu matanya gitu. Nah itu tindakan cyber bullying. Jadi kita nggak boleh ya, kita harus bijak menggunakan sosial media. Nah pasti ya kalau misalkan kita melakukan bullying pasti ada dampaknya. Nah apa saja sih dampaknya gitu dari bullying? Ada yang tahu nggak? Trauma, stres, bunuh diri, terus ada lagi insecure gitu, terus ada lagi takut, ada lagi malu, frustasi ya. Nah kita akan bahas ya bersama-sama tentang dampak dari bullying. Nah ternyata dampak bullying ini bagi korban ada 3 ya, bagi korban, pelaku, sekolah gitu. Sebenarnya banyak banget dampak dari korban bullying ini, tapi saya ngambilnya 3, terhadap korban, pelaku, dan sekolah. Wah ternyata pelaku juga ada dampaknya ya, bukan hanya korban gitu. Yang kita ketahui pastinya itu korban yang menjadi banyak sekali dampak untuk korban. Nah tapi sekarang kita akan bahas dampak bagi pelakunya juga gitu, bahkan bagi sekolahnya juga. Nah kalau misalkan bagi korban, biasanya itu dia merasa takut, sedih dan tidak percaya diri. Mereka bisa jadi enggak sekolahnya, enggak mau sekolah dan sulit berkonsentrasi belajar karena terus merasa tertekan atau takut dibully oleh orang lain gitu ya. Nah ternyata dampak dari bullying buat korban itu banyak sekali ya, stres, terus depresi, malu, takut, bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu ya, seperti yang di sosial media. Ada yang sampai bunuh diri, sampai gantung diri gitu ya, loncat dari gedung lantai 3 gitu. Itu banyak sekali sekarang korban-korban dari bullying itu yang sampai bunuh diri gitu ya. Jadi kita harus terus-terusan gitu menjaga diri kita supaya tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku gitu ya. Nah terus yang kedua itu bagi pelaku. Nah pelaku bullying bisa menjadi terbiasa bersikap kasar dan tidak peduli perasaan orang lain. Jika dibiarkan sikap ini bisa terbawa sampai dewasa dan membuat sulit bergaul untuk dipercaya oleh orang lain. Nah kalau misalkan bagi pelaku itu biasanya tuh dia tuh dijauhin sama teman-temannya, benar gak? Yeah. Terus kalau misalkan ada nih teman yang mau deketin, pasti dijauhin sama teman-temannya karena apa? Karena takut sama dibully gitu sama dia gitu. Nah jadi kalau misalkan dampak bagi pelaku itu biasanya lebih ke dijauhin sama teman-temannya gitu, dimarahin sama orang tuanya gitu ya. Nah gitu. Terus yang ketiga itu bagi sekolah. Ternyata dampak dari bullying itu bukan hanya korban sama pelaku, tapi bagi sekolah juga ada gitu dampaknya. Nah bullying ini membuat suasana sekolah jadi tidak nyaman dan tidak aman. Siswa jadi takut, tidak betah, dan hubungan antar teman bisa menjadi renggang gitu ya. Contohnya itu seperti kasus yang di universitas mana gitu ya, itu tuh kan jadi universitasnya itu tercoreng gitu. Wah di sini nih universitas ini ada tindakan begini. Terus kalau misalkan di sekolah itu banyak banget gitu ya di sosial media yang perempuan dengan tahu gak yang pakai motor, yang satu orang itu mah dibulinya banyak gitu. Sama banyak kan sampai ditendang, dijambak, gitu ya, dipukul pokoknya itu sama perempuan doang gitu di sana. Nah itu juga kan sekolahnya jadi tercoreng gitu. Wah ternyata nih si pelaku dari bullying itu di sekolah itu gitu. Nah jadi kan banyak orang tua juga yang takut menyekolahkan anaknya ke sekolah itu gitu. Apalagi kalau misalkan nih
di pesantren kalau ada tindakan bullying, biasanya itu orang tua tuh jadi malas gitu buat masukin anaknya ke pesantren karena takut dibully oleh kakak kelasnya atau teman sebayanya gitu ya. Jadi kita gitu selaku santri gitu ya yang tahu nih ada berteman itu seperti apa gitu. Jadi kita harus menjaga diri kita, teman kita, adik kelas kita gitu ya. Kita harus saling menjaga gitu. Nah, terus ada yang tahu gak kenapa penyebab terjadinya bullying? Penyebabnya ada yang tahu gak? Iri, terus apa? Bisikan setan gitu ya, terus ingin merasa hebat gitu ya. Biasanya tuh orang tuh yang ngebully ingin dilihat, wah hebat tuh bisa gitu ya. Biasanya tuh ingin terlihat hebat. Nah, yang pertama itu ingin terlihat kuat dan populer. Soalnya kenapa? Kalau misalkan orang yang ngebully itu pasti terkenal, bener gak? Yeah. Tapi terkenalnya itu negatif gitu ya, bukan positif. Nah, banyak gitu. Wah itu tukang ngebully. Kalau misalkan orang yang suka ngebully itu pasti populer, terkenal gitu. Nah, terus yang kedua itu ikut-ikutan teman. Biasanya yang banyak itu ini nih, ikut-ikutan teman. Ada yang lagi menghina misalkan, wah itu pendek, kadang ikutan lah, ngejek temennya gitu. Biasanya tuh itu ikut-ikutan teman yang banyak. Terus yang ketiga itu pernah menjadi korban bully. Nah ini juga banyak gitu ya, yang tadinya korban dari bullying itu pasti menjadi pelaku, gak pasti sih, tapi kebanyakan itu menjadi pelaku karena dia balas dendam, merasa wah saya juga dulu dibully nih sama kakak kelas saya, berarti saya sekarang udah menjadi kakak kelas, saya berarti harus membuli adik kelas saya gitu. Nah terus yang keempat itu kurang empati dan atau kontrol emosi gitu. Nah kalau orang yang suka membuli itu empatinya itu dikit gitu ya, dia pasti nggak bakal kepikiran wah gimana nih kalau misalkan rasanya saya kalau dibully sama teman saya, pasti nggak bakalan nyampe ke sana. Yang dia inginkan tuh pasti ngebully gitu, pasti itu. Nah terus cara mencegahnya itu yang pertama mulai dari diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan diri kita sendiri aman gitu ya secara fisik, mental gitu, kalau misalkan aman kita gak bakalan ngebully orang lain gitu. Nah yang kedua itu berani bicara dan melapor. Kalau misalkan kita nih melihat teman kita ada yang dibully atau kita dibully, kita harus cepat-cepat lapor ke wali asrama, ke guru atau ke teman gitu ya. Kalau misalkan nih takut ke guru atau ke wali asrama, kalian cerita aja ke teman kalian gitu. Kalau misalkan lebih bagus itu kalau misalkan di sini ada kayak pemberantas bullying nih, ada nih kayak kelompok pemberantas bullying. Jadi kalau misalkan ada yang dibully itu nanti ke sana lapornya tuh nanti sama kalian langsung diberantas gitu pembuli itu atau dihukum atau gimana gitu lah. Tapi kalian juga harus bijak dalam menggunakan jabatan tersebut gitu. Nggak boleh misalkan ini saya pemberantas bullying jadi saya seenaknya ngebully orang gitu. Nah nggak boleh sampai gitu. Nah yang ketiga itu ada dukung teman yang jadi korban. Nah kalau misalkan ada yang jadi korban, kita harus mendukung teman kita, mendukung melapor ke ustaz gitu ya atau ke guru atau ke wali asrama gitu. Kita harus terus-terusan support dia supaya melapor ke orang lain gitu, biar gak ada yang menjadi korban selanjutnya. Nah yang keempat itu bangun sikap empati. Kalau misalkan sikap empatinya udah ada, pasti nanti juga kalau misalkan mau ngebully pasti berpikiran wah kalau misalkan saya dibully saya nggak enak nih, jadi saya adalah harus membully. Nah yang kelima, ciptakan lingkungan sekolah yang ramah. Oke, nah yang kelima ini kalau kita menciptakan lingkungan sekolah yang ramah gitu, jadi menciptakan sekolah tanpa bullying gitu ya. Nah mulai hari ini apa yang bisa kita lakukan supaya pesantren kita itu bebas dari bullying? Kayak ada yang mau jelasin nggak satu orang, siapa? Ada gak? Nih kayaknya pada ngantuk ya. Sekarang kita main game dulu aja ya. Oke, karena sebelumnya kita tadi belum perkenalan ya. Karena ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, nah jadi kita perkenalan
kenalan dulu terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu nggak nama saya siapa? Oke, kayaknya kalian tadi nggak baca ya di depan tadi gitu yang pertama. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya itu Jidan Ilasul Amal gitu ya. Nah, sekarang kan saya nggak tahu gitu ya nama kalian siapa. Jadi kita sambil main game gitu. Nah, gamenya itu misalkan nih saya ngambil ini ya, ini penghapus. Saya Jidan Ilasul Amal memberikan penghapus ini ke misalkan nih ke siapa ini? Keila. Oke, Keila, perkenalkan lagi, saya menerima penghapus ini dari Jidan Ilasul Amal. Perkenalkan, nama saya Keila dan saya memberikan penghapus ini boleh ke temannya selanjutnya. Paham? Oke. Dari saya dulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Jidan Ilasul Amal. Saya memberikan penghapus ini kepada Perkenalkan, nama saya Nina. Saya akan memberikan penghapus ini. saya menerima penghapus ini dari Saya menerima penghapus ini dari Jidan Dinas. Dan saya akan memberikan penghapus. perkenalkan dulu namanya, perkenalkan. Saya menerima penghapus ini dari siapa? Lalu perkenalkan nama saya ini. Saya memberikan penghapus ini kepada teman saya. Kasihin penghapusnya, nanti temannya kayak tadi lagi. Saya akan menerima penghapus ini dari Jidan Dinas. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Ambil penghapusnya, langsung saya menerima penghapus ini dari Menerima penghapus ini dari Tidak Lengkap. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya akan memberikan Saya menerima penghapus ini dari teman Sakila. Perkenalkan, nama saya Hamzah Sakila. Saya akan memberikan penghapus ini kepada Saya menerima penghapus ini dari Aulia Almardi. Perkenalkan, nama saya Salma Umar dan saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Saya menerima penghapus ini dari Salma Umar. Perkenalkan, nama saya Aulia Eden dan saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Saya menerima penghapus ini dari Kelvin Ajaka. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ajaka. Saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Oke, ini selanjutnya. Saya menerima penghapus ini dari Keila Widianita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Saya menerima penghapus ini dari teman saya, lalu Pak Adapa. Dan maka saya Nazir Al-Badi dan akan memberikan penghapus kepada teman saya. Saya menerima penghapus ini dari Muhammad Al-Badi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah. Saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Saya menerima penghapus ini dari Muhammad Syarifullah. Perkenalkan, nama saya Nina Fadila. Saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Dan penghapus ini dari Wahyu Keila. Perkenalkan, nama saya Salma Mandela. Saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Saya menerima penghapus ini dari Salma Mandela. Perkenalkan, nama saya Kamila Fatima. Saya akan penghapus ini kepada teman saya. Saya menerima penghapus ini dari Tania Zatiba. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya menerima penghapus ini dari Rosita. Perkenalkan, nama saya Tatu Saima. Saya akan memberikan penghapus ini kepada teman saya. Oke, Nova. Nah, berarti sekarang semuanya udah tahu ya nama teman-temannya gitu. Nah, masih ngantuk gak? Oke, kalau misalkan udah ngantuk gitu, kita lanjut lagi ke materi. Kalau misalkan masih ngantuk, kita akan stretching terlebih dahulu. Mau nggak ya stretching dulu? Ya, kayaknya udah nggak ngantuk ya. Nah, sekarang
yang harus kalian jawab dan diskusikan di kelompok kalian masing-masing, gitu ya. Boleh di kertas lembar. Ada nggak kertasnya? Ada? Oke, boleh diambil dulu di. Nah, baik, di sini ya teman-teman ada pertanyaan. Ada 5 pertanyaan nih. Yang pertama itu bentuk bullying apa saja yang sering terjadi di pesantren di sekolah ini ya? Yang sering terjadi bullying, tindakan bullying apa aja, bentuk bullying apa aja. Kan tadi kita udah membahas tentang macam-macam bullying ya. Nah, jadi kalian udah mengetahui apa aja bentuk-bentuk dari bullying. Nah, yang sering terjadi di pesantren ini. Terus yang kedua, kenapa nih orang itu melakukan bullying, gitu ya? Nah, yang ketiga, bagaimana perasaan korban dari bullying, gitu ya? Kalau misalkan kalian tahu nih si ini pernah jadi korban, wah gimana nih perasaannya? Kira-kira nih menurut kalian gimana gitu? Nah, yang keempat, apa yang bisa kita lakukan supaya bullying itu berhenti? Nah, yang kelima, menurut kalian siapa yang paling berperan buat menghentikan bullying? Lalu jelaskan. Boleh, butuh berapa menit waktunya? 10. Kayaknya kalau 15 kelamaan ya, jadi saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Dimulai dari sekarang 14.00 berarti 14.10 kita beres ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Udah
Sudah semuanya? Ya. Oke. Nah, sekarang kan kalian udah nih berdiskusi gitu ya bersama teman kelompoknya gitu. Nah, pastinya setiap kelompok tuh pasti pendapatnya tuh beda-beda gitu ya. Nah, biar kita semua mengetahui pendapat dari kelompok teman-teman, jadi silakan nih satu orang dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan ulang gitu, mempresentasikan kembali. Oke, kayaknya pada gak mau gitu ya ini mempresentasikan ke depan. Jadi kita pakai game gitu ya, dimulai dari kelompok yang ini terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan yang kalah nanti mempresentasikan ke depan. Setuju? Nah, kayaknya dari kelompok ini dulu lah. Ini dulu. Kita main. Oh, boleh berdiri dulu semuanya, berdiri semuanya. Nah, kayak kita main kelipatan. Kalau misalkan setiap kelipatan dari 7 ya, setiap kelipatan 7 diganti sama tepuk tangan 2 kali, paham? Oke, kelipatan 7 apa aja? 7, Oke, biar fokus ya, jadi jangan disipil semuanya. Oke, boleh agak renggang sedikit, agak renggang. Oke, lihat telunjuk saya. Kalau misalkan saya ke sini berarti itu yang nyebutin ya. Bisa dicoba? Bisa dicoba? Oke. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Dimulai dari kelompok mana dulu? Ini. Oke, dari kelompok ini terlebih dahulu ya. Oke, boleh Rasika maju ke depan. Oke. Boleh maju ke depan. Oke, Rasika. Ayo maju. Jangan malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Oke, boleh kalau misalkan nggak mau ke depan boleh di sana. Tapi berdiri ya. Oke. Silahkan presentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil diskusi kelompok ini yang pertama bentuk link supaya bisa terjadi kesehatan di sekolah. Jawabannya bullying verbal dan sosial. Kedua, kenapa orang melakukan bullying? Karena ingin dilihat hebat, diri korban bullying. Ketiga, bagaimana perasaan korban dari bullying? Jawabannya seperti tadi, insecure, takut, malu, cemas. Keempat, apa yang bisa kita lakukan supaya bullying berhenti? Jawabannya mengingatkan bahwa bullying itu hanya negatif dan semuanya juga makhluk Allah. Yang kelima, menurut kalian siapa yang paling berperan buat menghentikan bullying? Jadi berperan yaitu guru, pembina, ustadz, dan teman terdekat. Biasanya karena bisa mengubah hati bullying atau dibuat jerak orang yang dibully atau korban yang terlibat terdekat. Mungkin sekian, terakhir saya berterima kasih. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita tadi udah mendengar ya pendapat dari kelompok 2 gitu bahwa yang sering terjadi di pesantren ini itu ternyata bullying secara verbal dan sosial. Gitu. Nah, oke, boleh silakan ke kelompok 1 untuk menjelaskan kembali gitu apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman kelompok 1. Boleh di sini. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, tentu bullying apa yang sering terjadi di pesantren atau di sekolah? Bullying verbal, sosial, dan fisik. Yang kedua, kenapa orang melakukan bullying? Karena merasa hebat, diri dengki, tidak terima dengan pencapaian orang lain, merasa sempurna. Yang ketiga, bagaimana perasaan korban dari bullying? Sakit hati, merasa terkecilkan, stres, insecure, dan cemas. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan supaya bullying berhenti? Mencari atau penyebab mengapa pelaku itu membuli. Yang kelima, menurut kalian siapa yang paling berperan buat menghentikan bullying? Diri sendiri, atasan, pembina. Karena kalau dari diri sendiri gak akan nyadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ternyata tadi teman-teman kelompok 1 ya udah menjelaskan gitu terkait dengan bentuk bullying yang terjadi di pesantren ini, terus kenapa orang melakukan bullying, bagaimana perasaan korban, terus apa yang bisa kita lakukan supaya bullying itu berhenti. Nah, sekarang kalian udah belajar dan udah mengetahui gitu ya tentang bullying. Jadi pesan harapan dari saya gitu ya, kalian semua kalau misalkan melihat nih ada teman kalian yang diejek atau yang dibully gitu, kalian bisa membantu teman kalian supaya tidak terjadi lagi yang namanya bullying gitu ya. Nah, terus di sini ada kata-kata ya
supaya pesantren kita bebas dari bullying? Ada nggak? Mau ditunjuk? Oke, kayaknya ditunjuk aja ya. Oke, boleh ini. Nah, itu boleh jawab. Mulai dari ini nih, apa yang bisa kita lakukan supaya pesantren kita itu bebas dari bullying? Saling merangkul sama teman, terus bikin si pembuli itu jerak. Saling merangkul dan bikin si pembuli itu jerah. Oke, nah ternyata kalian juga udah mengetahui gitu ya cara supaya pesantren kita itu bebas dari bullying. Nah, mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kita juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus di sini ada aksi nyata santri stop bullying. S, sadar kalau itu salah. T, tegur dengan cara baik. O, orang berani membela korban bullying. Orang berani itu membela korban. Nah, kayak gitu pahami perasaan orang lain, ya. Nah, kadang kita itu gak bisa gitu ya, jarang gitu kita memahami perasaan dari orang lain. Jadi terjadilah tindakan bullying, gitu ya. Jadi ingat ya, pahami perasaan orang lain, terus tegur dengan cara yang baik. Kalau misalkan kita negurnya secara nyentak atau marah gitu ya, nah apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Sakit hati, terus depresi, terus tersinggung. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat teman kita ada yang dibully, kita cukup memberitahu ke pembuli itu, ini tindakan itu nggak baik gitu ya. Kayak kalau misalkan kamu ngebully teman kamu, nanti kamu gimana kalau dijauhin sama teman kamu gitu. Dia ajak ngobrol aja baik-baik, tapi beda kalau misalkan contohnya tadi Keila nih ngebully temennya gitu, menghina, menjok gitu temennya, nendang atau gimana, terus ditegur nih sama Linda, woi Keila jangan nendang gimana gitu. Pasti reaksi Keila gimana? Pasti marah lagi kan? Pasti makin marah nih ke Linda. Bun, gue udah dimarahin film saya gitu kan Keila. Pasti yang terjadi akan terjadi kekacauan di tempat itu gitu ya. Pasti bakal berantem gitu. Nah, tapi kalau misalkan Keila lagi ngebully Jahlul misalnya, nah sama Linda, hei jangan ngebully. Tahu gak kalau misalkan nanti ngebully nanti gini. Kalau misalkan ngomongnya baik-baik, insya Allah pelaku juga pasti bakal sadar gitu sedikit demi sedikit gitu. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kayaknya cukup ya. Oke. Nah, sebelum ditutup gitu ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua gitu ya, karena sudah berkenan hadir dalam kelas hari ini gitu ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya.